Marlboro? Oh, udah cuma ya? Enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semangat pagi teman-teman semua. Pagi. Siang ini. Semangat masih pagi, Kak. Oh ya. Dia terlalu formal. Apa namanya? Santai aja. Panggil saja saya Deng Cupu, dan saya mau bilang ini episode pertama Ndak Logis. Pokoknya akan berlanjut terus insya Allah. Saya bilang Pak Hotman Paris, kita bicara sampai akhir zaman. Wow. Kita ada di acara Oke sih, obrolan kopi sahabat Scoopy di Danau Tempe Rumah Apung. Apa namanya? Saya tidak saya punya satu kabar baik untuk teman-teman semua, para pendengar semua, yang penonton semua, pelaku musik nasional, standar nasional, bukan ecek-ecek lah. Dan kenapa beliau yang harus pertama dan yang memulai hal ini? Karena saya yakin dia punya prestasi nasional. Dia pun pernah kerjasama dengan para artis nasional. Kita sambut Kakak Awal Joko. Halo Bang Cupu. Cuci. Ya Allah, ya Allah. Oh ya Kak. Oke, Bang Cupu. Untuk pertama kali saya mohon untuk, sebenarnya banyak yang kenal Kak. Buat untuk perkenalkan diri, tapi Disengkang. ya Kak, perkenalkan dulu diri Tasivita dulu. Oke. Teman-teman sahabat Scoopy ya. Perkenalkan saya Awal Joko. Familiar dipanggil dengan nama itu. Saya seorang yang bergelut di dunia kesenian, khususnya kesenian tradisional yang kemudian mungkin beberapa tahun terakhir mengangkat hal itu menjadi sebuah hal yang istilahnya dipopulerkan lagi ya, dengan mencoba menggarap beberapa komposisi yang tentunya dikombo dengan musik-musik modern. Ya. Apa bedanya dengan musik kolaborasi dengan musik etnis? Musik etnis atau etnik itu adalah musik yang mungkin berakar dari sebuah kebudayaan tertentu. Tentu pure dengan musiknya itu, dengan karakteristik dari sebuah ciri dari sebuah kebudayaan atau sebuah tradisi pada komunitas tertentu. Sedangkan musik kolaborasi tentunya mengangkatlah kembali, merekonstruksi ulang musik tradisional itu menjadi hal yang ya dalam tanda kutip modern lah, yang lebih populer, mudah diterima di masyarakat dan digandrungi oleh anak muda lah, tanda kutip begitu. Kira-kira begitu. Pertanyaan pembuka ini sudah pernah pertanyaan pertama. Ada edukasinya. Rugi kalau tidak nonton nih. Awe. Dia bilang pakai cabut awe. Magombal misalnya. Namanya saya Kakak pribadi. Oke. Ya. Mengenal namanya Awal Kak Joko itu tidak lepas dari dunia sanggar. Betul sekali, betul. Bisa enggak Kak dijelaskan masalah itu? Diceritakan barangkali. Iya, oke. Saya besar di dunia persanggaran ya. Sanggar itu menurut saya tempat belajar. Kapan ya baru mula? Kalau berbicara sanggar, saya kelas 3 SMP mulai bergabung di sebuah sanggar namanya Tetar 082 Sengkang. Tahun berapa itu, Pak? Saya SMP kelas 3 tahun berapa ya? 99. Kapan? 2000 lah. 99 2000. Ya, saya ingat itu event apakah? Ada event Sempugi waktu itu di Kota Sengkang. Diadakan di Gedung Johar dan dia Takai. Di situ saya bergabung, seingat saya begitu.
di Sanggar Seni itu. Itu bermula karena apa ya, di Sengkang itu waktu itu kalau 17 Agustus marak lomba-lomba antar sekolah. Dari lomba-lomba itulah kemudian ada pelatih dari Sanggar, kemudian memanggil saya bergabung di salah satu sanggar itu teater kosong, dan mungkin waktu itu tidak banyak sanggar di Sengkang. Ya. Tidak banyak sanggar di Sengkang. Dari situ kemudian saya aktif dan mengasah diri di teater 082 Sengkang itu. Kapan sedikit teman-teman, secara pribadi, orang yang ikhlas membantu apapun kegiatan selama dia mampu, dan kita bisa rasakan masih Ya. mahar kan? Apa? Oh ya, mahar, oke. Dia support full apa kebutuhan nih? Ya, oke. Pakai nih, apa itu pakai nih sampai jam tangannya saya pakai. Serius kan? Karena kenapa ya? Sebuah ekosistem kesenian kalau tidak saling membantu itu bullshit bisa besar. Yang kemudian, nah lanjut di sanggar tadi tuh. Kemudian sanggar itu dari teater 082 Sengkang itu, kalau kita bercerita tentang skala wajo ya, Sanggar Teater Kosong ini adalah salah satu pelopor yang memproduksi banyak penggiat seni di Kota Sengkang. Kemudian beranak pinang menjadi beberapa sanggar-sanggar yang ada saat ini. Mungkin ada anaknya, ada cucunya, ada cicitnya yang lahir dari komunitas itu. Ya. Penjelasan sanggar sebenarnya tidak selesai sampai di sini, tapi kita akan berjumpa di sisi berikutnya. Ya banyak pecahan-pecahannya itu kalau mau dicerita panjang. Panjang sekali. Panjang. Nanti nih kita panggil salah satunya mungkin season banyak Kak Joko ke sini, atau parah yang anak-anaknya Teko, cucunya Teko. Iya, kalau kita sebut saja ada Tomaradeka, ada Cadas, kemudian termasuk komunitas saya sekarang Baruga Seni Lampulung, ada juga sekarang lagi hits-hitsnya itu Wama, Wanu Wama Sengeren, Sanggar Wama, Kakak Bogel, Ceninrara juga kalau tidak salah pernah belajar di Teko. Almarhum Segi ya di Teko juga, terakhir di Teko dia. Dan ya banyaklah penggiat praktisi kesenian besar dari sanggar itu. Tepuk tangan dulu buat Kakak Herman ya. Oke. Pertanyaannya selanjutnya Kak, Oh ini iya. kan kita sudah prestasi. Iya. Sudah prestasi. Sombong amat. Serius teman-teman. Iya. Serius teman-teman, sudah prestasi. Yang saya tanyakan ini prestasi awalnya yang dia geluti sekarang. Oke. Saya memulai, kalau prestasi itu adalah jalan-jalan, artinya keluar dari kandang sendiri. Tahun berapa ya mulai? Masih di Teko. Teko itu pernah kemarin diproduksi oleh kabupaten kota, zamannya Bupati Naharudin Tinulu. Beliau Naharudin Tinulu itu suka sekali dengan kebudayaan, suka kesenian. Akhirnya ada produksi video klip untuk lagu-lagu daerah dan tarian. Kemudian di era beliau itu pertama kali saya kembali naik Makassar. Ke Makassar kayak itu. Pertama kali Rekaman di TVRI. Asik. Legend sekali. Sebuah prestasi itu. SMP kelas 3. Cendrawasih, betul. Jarang apa namanya lagi, Di. Ya itulah. Muri kayaknya. Bukan juga. Yang jelas itulah di TVRI itu kita rekaman. Betul. Di situ kita rekaman. Pengalamanku itu toh. Saya junior di sanggar itu. Naik Makassar, lihat kota. Kodong. Prestasi yang luar biasa. Kemudian ada seleksi di tahun 2002 kayaknya. 2002 itu ada seleksi namanya
apa di Aceh itu waktu di Aceh dan di Jakarta, Kalamatra Nusantara. Nah, saya wakili Sengkang, ikut Jadi individu. 2 orang Kak yang ikut tes di seleksi di Makassar, dan kemudian saya lolos, kemudian bergabung dengan beberapa seniman legend di Kota Makassar. Kita sebut Dentutu, itu Pak Sindri sudah almarhum, ada Pak Sangkala itu seniman juga, guru dari SMK Sombopu. Siapa lagi tuh? Ada ownernya Sanggar Sejati, ada namanya Kakak Edwin, itu penata musik kreatif waktu itu. Di situ saya kenalan sama mereka-mereka. Itu juga latar belakangku, ada akses berkenalan beberapa berkesenian di Makassar gara-gara itu. Pernah juga waktu itu zaman Pak Nahar juga ada festival Erau di Kalimantan. Itu prestasi awal yang sangat berkesan bagi saya. Dari situ kemudian membuka peluang jaringan ke beberapa orang. Akhirnya sampai tertarik untuk kuliah di Universitas Negeri Makassar, Sandra Tasik. Apanya? Semua yang kemarin, ya iyalah, dibiayai lah. Berapa lama di Teko? Teko secara sampai sekarang sih sebenarnya tetap di hati toh. Iya, meskipun sekarang secara organisasi kita punya mengelola sendiri organisasi kesenian, tetapi kita kan enggak pernah keluar, enggak pernah apa. Jadi menurut Kak Coko secara garis besar itu prestasi adalah jalan awal mulanya, awal mula prestasi. Oke, prestasi itu jalan-jalan ya. Kalau dia disempitkan menjadi sebuah prestasi gitu. Dan memang enggak semua orang Iya, jalan-jalan itu, jalan-jalan gratis, dapat honor lagi. Oh ya Kak, bukan dulu boleh sedikit ini ya, sedikit saja. Di luar dari konspirasi sama yang ada, konspirasi yang ada, kenapa Kakak memutuskan untuk mandiri ke Sanggar Seni Lampung? Ya, namanya juga kebetulan setelah punya kesibukan, melihat kondisi lingkungan rumah saya, kebetulan punya space di belakang rumah itu, ada space, ada tanah, kemudian membeli pondok padepokan rumah-rumah kecil, rumah tradisional Bugis. Banyak anak-anak yang main bola depan rumah toh. Jadi saya lihat, bagus juga ini anak-anak kalau kita racuni untuk cinta kebudayaan, cinta keseniannya. Akhirnya waktu itu setiap sore saya latihan sendiri. Datang, ngintip-ngintip. Woi sini kok. Lah apa itu? Bilang menggendang toh, ini namanya menggendang. Anak itu mendekat. Dari situ saya ajari Saya ajari mereka sampai ya singkat cerita sampai sekarang itu beberapa yang sudah berhasil di jalan kesenian dan kebudayaan ya. Sebut saja si Rio itu sudah kuliah di Makassar, sudah selesai, hampir jadi guru. Di Makassar dia juga aktif bergelut di kancah kesenian di Sulawesi Selatan. Ada beberapa yang teman-teman dari BSL itu jadi guru, sudah jadi kepala sekolah, ada yang buka studio musik, ada yang rata-rata kalau penarinya jadi umum-umum semua. Rata-rata jadi umum-umum. Banyak yang jadi umum-umum. Kaya-kaya mereka. Umum-umum. Ada juga yang jadi event wedding. Ada Andi yang WO. Ada namanya Andi itu tinggal di Sidrap. Kalau mau pesan laming-laming, dia ahlinya sekarang. Kak Andi, banyak Iya, coba promosikan. Andi Palako. Masuk. Itu tadi teman-teman semua kenapa bilang Kak Catu itu salah satu kakak
saya yang paling ikhlas. Ya begini nih ceritanya beliau. Karena sebenarnya itu dia tidak sangka bahwa keikhlasannya itu bisa membangun beberapa orang gitu ya. Adik-adiknya bisa Wih, jangan sendiri. saya sangka nah. Saya sangka memang akan jadi orang itu orang. Saya sangka. Masya Allah. Loh. Sampai sekarang kadang Ton sedih. Apa bikin sedih? Tidak ada orang-orang ke sekarang. Habis. Habis semua. Ada rekrut kader gitu. Lebih pada kembali ke membenahi diri lagi. Ya, artinya di terakhir-terakhir ini saya bekerja untuk diri saya sendiri. Bekerjanya itu ya membuka jaringan baru, membuka apa ya, mengasah skill lagi. Karena merasa habis Kak kemarin diserap oleh teman, butuh recovery ilmu lagi gitu. Dan memilih apa ya? Kata bijaknya itu siapa yang orang yang patah tumbuh yang hilang berganti. Biarkanlah yang patah tumbuh yang hilang berganti. Kalau kita patah akan yang ada yang menggantikan yang lain. Dan tidak mencederai itu enggak, kita tidak apa-apa Ji. Itu tadi awal prestasinya. Nah, kita tanya lagi. Prestasi yang paling berkesan ini Kak. Ada sebenarnya prestasi berkesan itu yang saya ikuti dari nol itu Kak. Oh, prestasi yang paling banyak kalau prestasi apa ya, lebih pada berkolaborasi dengan beberapa orang-orang besar di dunia kesenian. Yang paling besar menurut saya itu berkolaborasi dengan yang saya impikan. Tiba di Makassar tahun 2004 ada program itu turnya Robert Wilson, itu sutradara dunia, memproduksi naskah Ila Galigo, membawa teater ini keliling tur Eropa, tur Asia, dan Australia juga kayaknya. Waktu itu 2004, banyaknya seniman-seniman ini keliling-keliling dunia. Kapan tong kita? Nah ini selesai ini seleksinya. Nah 2010 itu ada rekrutmen anggota baru. Saya bergabung di rombongan itu. Nah, akhirnya saya bergabung di Makassar, namanya Lagaligo berlabuh di Makassar, pertunjukan yang sama. Kemudian habis itu lama hilang, kemudian diproduksi ulang untuk menyambut IMF di Bali tahun kapan itu, bertepatan gempa Palu. 2019. Ya itu. Ya, pokoknya 1 bulan di Bali latihan dengan latihan yang begitu ketat, disiplin, dan luar biasa. Kemudian terakhir di Jakarta itu di Ciputra Entrepreneur Peninsula Ciputra. Itu masih dalam status kuliah. Sudah selesai. Kalau yang awal status kuliah. Itu bekerja sama dengan bule kan. Kemudian setelah itu beberapa kali ke Singapura. Singapurnya itu di Malaya Heritage. Itu museum Kampung Gelam di Singapura. Beberapa kali saya lintas Nusantara bersama dengan salah satu koreografer Makassar, itu orang Wajo, namanya Ida El Bahra. Sama beliau dosen saya kemarin di kampus, tapi terakhir saya banyak menggarap, membantu karyanya untuk membuatkan musiknya. Ya masih banyak lain festival-festival seperti CM, Solo International CM, itu ada juga Kereta Kencana World Music, ada yang paling terakhir ini, dan akan ada produksi itu sama orang Australia, bersama orang Australia dengan salah satu seniman juga, artis orang Wajo namanya Abdi Karya. Itu kolaborasi sama orang Australia. Itu belum kegiatannya masih belum, mungkin tahun depan. Terakhir juga main di apa lagi namanya, Indonesian Bertutur.
Itu mega proyeknya Kemendikbudristek di Bali kemarin, seminggu. Itu berapa ratus itu. Banyak seniman internasional datang, beberapa seniman seniman muda yang lagi naik daun di Indonesia. Itu diproduseri siapa artistiknya, manajer artistik itu Mbak Melati namanya. Wah, keren itu festivalnya di Bali kemarin. Universitas Negeri Makassar. Ya. Jadi guru dong. Iya dong. Sekarang gimana atur waktunya? Sekarang saya di Pamana. Pamana itu SMA 9 Pamana ya. Sekolah yang anak-anaknya itu mau belajar. Kemudian tidak pintar di akademik, maksudnya dalam tanda kutip ya. Tapi kalau berkegiatan, luar biasa. Saya juga kan dapat akademik. Nggak ada tonji ya, maksudnya tidak pintar, tidak sepintar yang kayak memang fokus di itu ya. Tetapi kalau berkegiatan, baik kesenian, olahraga, anak-anak di situ suka begitu. Sekolah di SMA 9 itu juga sekarang ini adalah sekolah penggerak. Sekolah penggerak itu di kurikulum Merdeka adalah sekolah yang memiliki cuma 2 di Sengkang, di Wajo. SMA 6 di Siwa dengan yang ada di situ. Itu kurikulum Merdeka yang memberi kebebasan kepada anak untuk mengekspresikan dirinya. Kemudian memberi kesempatan pada anak mau jadi apa anak ini, memberi kesempatan. Filosofinya Ki Hajar Dewantara seperti ini. Jangan menyuruh ikan untuk memanjat. Nggak mesti bisa. Tapi temukan karakteristik ikan itu yang pasti jago berenang. Begitu. Seperti itu filosofi untuk di kurikulum Merdeka ini kita terap. Jadi kita lihat, anak-anak ini di sini cenderungnya, kita arahkan untuk mencapai capek-capeknya, capek-capeknya atau cita-citanya ya. Mencapai capek-capeknya. Karakter keahliannya masing-masing. Betul begitu. Ada tuh kota tadi malam yang kita. Ada pembalap Rossi. Ada Rossi lewat. Ada tuh kota itu yang baru sambil yang kota ini kita di malam ya. Apa tuh rokok yang Nusantara. Surya Nusantara. Wih. Mana mau kita tadi ada karena pokoknya sakit mau cocoki dengan ini. Tadi itu siapa? Enak itu. Di mana? Udah ngarep nih tempatnya. Apalagi ada kopi, kalau mau kopi. Siap. Surya Nusantara, teman-teman enak ini. Tapi Kak, kita coba dulu. Wih, sponsor kah? Masuk. Sponsor Surya Nusantara. Siapa tahu mau sponsori saya. Tur. Saya punya kelompok musik. Kalau mau disponsori tur, produksi video klip boleh lah. Kereta. Iya. Gimana cara bukanya? Dirobek ya. Gimana kayak ini? Surya Nusantara. Begini caranya dirobek. Susahnya dibuka. Nusantara banget ini. Alah, ini juga. Rasanya tetap kayak Surya. Wih, mantap. Surya Nusantara bisa membuat jadi kaya. Bunyi cok. Maparepe onina coy. Terima kasih Surya Nusantara, terima kasih Bidang Garam. Kita lanjut ya teman-teman ya. Selain berprestasi di dunia seni sanggar, Kak Joko juga salah satu di semua penggerak di Kabupaten Wajo yang ya saya katakan berhasil Kak ya, karena
Kak Syoko itu salah satu orang yang cepat bisa menilai karakter apa namanya Ristik karakteristik peserta didik. peserta didik. Betul. Jadi kayak saya kemarin waktu sekolah kantor yang penting naik kelas. Tapi ya alhamdulillah juga di prestasi selain di akademik ada juga beberapa tetap dipaksakan habis. Semua anak itu punya bakat ya. Masya Allah. Cuma bakatnya berbeda-beda. Ada yang jago lompat pagar, Saya salah satunya kayaknya. ada yang jago marketing, mampu melobi. Pak, bagaimana caranya nih Pak Di? Dan nilaiku, apa seganti tugasku? Wah, ini anak-anak jago marketing ini nanti kalau besar. Ada juga yang memang Bakat alam itu. Bukan orang dalam ini. iya, Bakat alam. Pak. Bakat alam. Pak, saya ini cuma bisa mencangkul. Adakah di samping rumah bisa dibersih-bersihkan? Wih. Banyak banyak dia punya bakat lobi-lobi, macam-macam. Sanggar, sekolah, sekarang kita masuk di karya-karya Kak Joko. Bohong Kak Joko terhadap Ya, karyanya. karya-karya. Bohong sekali karya Ya, Kak Joko. karyanya. Ya, itu. Oh, iya. Karya-karya ya. Pertama saya menganggap bahwa saya berkarya itu di karya akhir waktu kuliah. Nah, judulnya waktu itu Coba saya ingat. Nada dalam kelambu. Itu karya akhir saya, Nada dalam kelambu. Kayaknya ada YouTube-nya deh. Ada orang yang posting di YouTube Nada dalam kelambu. Itu karya itu konserto recorder, lebih pada solois recorder. Sekitar 7 menit karyanya. Karya komposisi yang berbasic tiup diiringi beberapa alat musik lain. Kemudian saya pernah menjadi penata musik di Makassar Art Moment. Makassar Art Moment. Itu besar acaranya. Acara di Benteng Rotterdam. Dan karya yang jadi terakhir itu ada karya saya Wijato Mardeka ya. Itu lolos di 25 besar Lintara kemarin. Wah, berdarah banyak sekali yang seluruh 600 yang submit karya itu ada 600-an itu. Dan saya ikuti dari awal itu, saudara. Wah, berat itu. Sampai mencapai 25 besar itu luar biasa. Sampai tadi di awal tuh bilang ada karya yang saya ikuti memang dari awal. Dan beberapa karya lain. Terakhir itu yang saya bikin juga ada judulnya Pusaka-Pusaka. Ada juga Toja-Toja. Ada apa lagi di yang waktu tari Spirit Lamadu Keleng. Banyak deh, banyak lupa. Total berapa? Karya semuanya. Kalau yang ready untuk diproduksi satu album ada mungkin 10-an ready untuk digarap. Ada angan-angan cita-citanya untuk dikerja itu. Ada kan kita cari sponsor. Ya, masuk. Kalau ada yang sponsori dengan karakteristik band etnik ya, band Nusantara, band etnik Nusantara, boleh lah. Ada berapa totalnya? Ada 2 album, 3 album? Yang jelas kalau 10 ada. 10 yang sudah ready langsung bisa diproduksi, langsung jalan. Karena jujur, karena saya bilang tadi saya ikut dari awal. Saya nggak sangka kalau itu Mbak Pen sebut namanya kau. Dia kritik Ciko, tapi langsung lagi seandainya katanya nggak ada awal yang nyanyi di belakang itu ya biasa-biasa aja. Itu begitu kurang lebih pesan itu Mbak Penny. Penny Chandra ini tuh dia dosen tapi banyak keliling dunia terus itu. Vokalis etniknya Indonesia sekarang. Keliling. Di sini sudah luar biasa.
Temanku di situ di produksi Lagaligo itu. Masya Allah. Tiap hari kan teman ngobrol kodong. Yang saya nonton itu ada Belawan, Ridho Sleng ya. Ridho Sleng, Ini satu lagi. Iyo Morris. Kemudian Amoy, ada SJ juga. Itu nasional ya? Nasional. Nasional. Dan dia masuk 25 besar. Seandainya satu langkah lagi, dia pasti sudah masuk 10 besar. Hadiahnya kayaknya 10 juta per orang kali. Iya, besar. Per orang. Per orang kalau masuk Kali 10 berapa besar. personil? Banyak. Banyak. Makasih. Kalau Masuk. kalau masuk 10 besar dan berdoa kan di situ bilang, iya lah, mudah-mudahan masuk 10 besar itu gak cukup. Minta kan lagi bisa masuk peranku juga karya juga. Dia menceritakan apa? Wijoto Mardeka itu cerita tentang kita punya pewaris jiwa-jiwa yang merdeka ya. Bercerita tentang Tosora, bercerita tentang karakter orang Wajo yang tidak mau dijajah ya. Banyak kan yang orang Wajo itu di zaman pernah perang, ada yang banyak yang memilih untuk meninggalkan Wajo. Memilih untuk tidak dijajah. Memilih berdiaspora di Lamadu Keleng salah satunya. Jadi yang saya tahu ya memang dari daerah-daerah lain, salah satunya Wajo itu adalah memang pemilihan pemimpinnya itu Kak, tegur saya kalau saya salah, itu melalui musyawarah. Betul. Yang saya tahu. Yang lain kan demokrasi sekali. Jadi yang lain itu anak raja jadi raja, anak raja jadi raja. Ya Wajo itu alhamdulillah memang banyak raja-raja Wajo diimpor toh. ya. Ada dari Sopeng, ada dari Sidrap, ada dari Bone, Makassar. Kak minta dulu apa namanya pendapat Kak tentang Wajo sebagai tenaga pendidik. Sebagai tenaga pendidik, pandanglah pendidikan itu sebagai salah satu media untuk membangun generasi muda, untuk membangun masa depan Wajo. Ya tanda kutip banyak kan pemilihan pemimpin itu tidak melalui asesmen pemilihan tupoksi seideal apa dia untuk ya khususnya di dunia pendidikan, mampu tidak mereka? Maaf, ini sangat sebenarnya pertanyaan ini sangat seksis sekali tapi provokatif ya. Provokatif. Menghubungkan dunia pendidikan dan dunia kebudayaan, kesenian, harusnya hal ini perlu disinergikan. Terakhir kalau mau di zaman saya dengan zaman sekarang, saya mengatakan bahwa tidak ada sebuah gerakan untuk membangun kebudayaan ke depan melalui pendidikan. Kalau dulu kita itu setiap 17 Agustus, ini nih hasil-hasilnya kita, di mana-mana bisa dilihat di sudut sekarang Bang BPD ada di Tokampu di Pasar Mini itu ada kegiatan lomba-lomba yang sangat provokatif untuk membangun kebudayaan. Bagaimana generasi anak sekolah itu bisa mencintai kebudayaannya. Kalau 100 orang pentas di sini mungkin ada satu yang seperti saya mungkin mau menghibahkan sebagian hidupnya, waktunya untuk melanjutkan sebagai generasi pelanjut kebudayaan. Kemudian pendidikan, pandanglah maestro-maestro yang ada yang masih hidup, mungkin masih hidup sekarang, datangi mereka untuk belajar. Bergurulah pada guru. Guru sebenarnya kan itu yang merawat kesenian kebudayaan itu. Kenapa tidak ada program dari pemerintah, ini saran ya, program dari pemerintah khususnya sekolah mengunjungi maestro. Lihat mereka hidup, bagaimana transformasi pengetahuan kebudayaan itu bisa ada transformasi ke generasi yang baru. Sebut saja Mas Sure, Pak Biola, kemudian Sendeng barangkali, kemudian Mandolin,
ada pengetahuan tentang geografi itu namanya Pananrang. Pananrang itu ilmu perbintangan dan iklim yang ada di beberapa di masyarakat. Kenapa tidak langsung berguru ke tempat-tempat maestro-maestro itu? Apakah itu dipelajari di perkuliahan atau tidak, Kak? Ya tidak lah, maksudnya kita sebagai penggiat. Kan tadi pertanyaan bagaimana mensinkronisasi pendidikan pemerintah daerah dan bagaimana hubungannya dengan kebudayaan. Pendapat saya seperti itu. Menurut Kak Joko, mungkin Provokatif sih sebenarnya apa yang saya sampaikan ini, tapi semoga pemerintah dengar. amin, amin. Kalau Ya Allah, podcast ini dilihat pemerintah ya semoga. amin. Terutama ini ya, apalagi musim pilkada ini. Apa ada gesekan ini kalau kedua salah satunya naik mendengar ini, semoga bisa menjadi provokatif lah. Minimal orang-orangnya dengar, Kak. Minimal orang-orangnya dengar dan menjadikan ini adalah strategi kebudayaan. Terus nggak tahu lanjut. Dan melek artinya melek dengan habit yang ada sekarang. Lihat itu sebagai zamannya tuh sih yang begini. Ya. Toh iku kok jamang. Pun kalau tidak iku kok jamang. Nah, ini Jamang itu. ada satu pertanyaan yang mungkin ya bebas Kak Joko lah saja. Jawab dengan nanti pede atau mungkin bukan terangku. Ya. Bagaimana cara menyikapi pelaku kesenian di Kota Sengkang yang merusak budaya sebelumnya? Apa di? Nggak ada sih sebenarnya yang rusak. Yang ada pengembangan gitu. Dikembangkan dalam arti ya konsekuensi kebudayaan kan ada yang terganti ketika sudah tidak relevan dengan zamannya. Sah-sah saja menurut saya. Tetapi perlu dijelaskan bahwa ketika menyimpang ada penyimpangan, artinya penyimpangan dalam tanda kutip keluar dari kebiasaan yang sebelumnya, itu dijelaskan aja bahwa kalau dulu begini, kalau sekarang begini dilakukan anak-anak. Bukan salah dan bukan persoalan benar salahnya, tetapi apa yang menyebabkan perubahan itu tentu kita bisa pelajari apa yang melatar belakangi itu. Apakah anak-anak sekarang yang melakukan penyimpangan itu memang sengaja atau memang dia tidak punya pengetahuan atau informasi yang sampai setengah-setengah juga. Saranku belajarlah pada maestro, belajar pada guru. Begini basicnya, kembali belajar. Begini basicnya. Supaya kalau kita melakukan pengembangan bisa beralasan ini kreativitas. Begini memang aslinya. Begitu kalau saya menyikapi itu. Kalau untuk mandolin dan masur itu bisa pasti tuh Kak. Bisa pelajari. Dan salah satunya ada di Lintar tadi. Ada. Di Lintar ada. Beberapa Kak. Yang contoh Kak Joko Masur yang saya lakukan itu kan memang terakhir ini saya dikenal sebagai Pasura di Sulawesi Selatan, pada khususnya di Indonesia juga mengenal saya salah satu pelantun. Tapi dengan gaya saya sendiri, saya tidak pernah mengakui bahwa ini yang benar. Ini begini dulu, karena tidak mungkin saya bisa lakukan apa yang dilakukan nenek tak dulu. Susah, sangat susah. Tetapi saya berkeyakinan bahwa ini karakterku, ini gayaku untuk melestarikan budaya. Tidak pernah saya bilang ini yang benar, saya tidak pernah akui itu. Kalau mau lihat bagaimana yang asli yang sebelum saya antar ke sini. Ini guruku almarhum Ida Uleng, almarhum Indok Mase. Nah sekarang ada di Tosor namanya Imosi. Kalau di Baru ada namanya Matanga. Sebelumnya itu ada namanya Wagenda. Banyak orang-orang yang karakternya masing-masing. Maksur itu gaya melantunkan surah Ila Galigo, naskah terpanjang di dunia ya. Itu ada di Wajo ya, salah satunya ada di Wajo. Berkembang besar surah itu ada di Wajo. Itu tadi cerita dan karya-karyanya Kak Joko semuanya. Satu yang saya ini bingung Kak sebenarnya, dan mudah-mudahan Kak Joko bisa jawab lagi nih. Dan satu
mungkin sebuah pertanyaan terakhir dari saya. Terakhir kan? Terakhir kayaknya. Terakhir, ya kan? Jadi saya ini Kak, kan saya itu pernah di Sulteng, di Kalimantan, di mana kata. Satu pertanyaannya adalah apa tempat ikonnya di Wajo? Dan bagaimana cara pengembangan itu? Tempat ikon di Wajo dalam bentuk apa ini? Kalau dia salah satu danau purba yang ada di Wajo ini Danau Tempe. Danau purba kan salah satu pesisir Walenai, Sungai Walenai itu adalah peradaban purba ya. Salah satu sungai yang kalau kita lihat salah satu terluas barangkali juga ini bukan di Sulawesi kayaknya. Tapi kalau banjir paling luas kayaknya ini. Toh, saking luasnya kemarin kan masuk kapal, toh? Dulu ya, tapi sekarang kan pendangkalan. Kita bicara ini daratanya dulu. Sebenarnya danau ini cuma airnya menyusut ya, jadi daratannya naik. Tapi ini masih area ini. Kemudian apa lagi? Masjid Kompleks Tosora itu juga ya konon katanya salah satu cucu Nabi kan ada di Tosora. Konon katanya ya, saya tidak bisa menyebutkan bahwa itu, tapi konon katanya, dan itu juga salah satu ikonik Tosora. Tosora itu ikonik, banyak sejarah di situ, banyak makam-makam raja-raja Wajo banyak bersebaran di situ. Pemerintah harus perhatikan itu sebenarnya. Pemerintah lagi ya. Pemerintah, karena wilayahnya pemerintah. Pak Rahman, Bapak Mas ya. Dicolek ya. Colek ya. Itu pernah komunitas Kawali Pusaka itu salah satu ada yang tumbang itu kayu besar Cempamaka Juange yang kasih rumah-rumah bekas tumpuannya itu kan CK-CK-nya anak di Kawali Pusaka kemarin. Dibikinkan rumah supaya ada jejak bahwa di sini pernah ada pohon asam itu kan sebagai apa ya, prasasti perjanjian apa gitu, Cepal Padep Pak. Saya kurang tahu ininya. Jadi tidak bingung mah nanti nih tadi kalau misalkan ditanya keluar kota nanti atau keluar daerah kan nanti kalau saya pikir ke mana? Danau Tempe. Danau Tempe yang masuk kalender destinasi kan salah satunya Danau Tempe toh. Itu turis kenapa banyak sering bule datang ke Wajo karena dari Toraja masuk rutenya itu. Dulu sih menarik waktu zaman ada Feta Balasari di Hotel Apada itu. Oh itu Feta itu kemarin jago bahasa, tahu bagaimana menangani destinasi bule-bule itu, bagaimana caranya dijamu dengan lokalitas makanan, kebudayaan. Harusnya hal itu diadaptasi kembali sih kalau mau menjadi ikonik ya. Begitu. Agendanya nanti. Agendanya apa? Agendanya kan penerusnya. Oh, Satu juga kan. Jadi kita nongkrong di sini. siapa itu kan? Cucunya Mata Balasan. Oke. Oke. Iya, memang. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kan masih ada kayak Bosan kan. Iya. Baiklah teman-teman, mungkin Nggak ngopi kan? Iya. ngopi dong. Ngopi Scoopy dong. Ngopi Scoopy dong. Oke sih, kan obrolan kopinya Scoopy. Adalah kopinya. Ini di mana nih Kak? Di rumah Apung markas Scoopy. Scoopy itu kepanjangan dari apa Kak? Skuter Coffee. Skuter Coffee. Boleh nggak? Sudah Mika? Belum. Kalau bicara-bicara Ada juga kegiatan sampingannya nih Kak Coko juga skuter karena tadi Scoopy itu Iya. Banyak kalau kegemaran yang lain banyak. Main body lah, main motor skuter lah. Itu cara ada tadi rekreasi pikiran Kak. Caranya mereka rekreasi kehidupan.
Ada kalau mau tahu kayak gini kehidupan stres gitu. Weh, Nada tempe. Nanti Pi, kalau bertanya pula lagi teman-teman semua yang di Palu, yang di mana, nada tempe. Kesini mungkin semua nada tempe. Ada di rumah Apung Juratan. Ini rumah Apung Skufi. Terus pasukannya juga Kak Joko tadi jalan-jalan di bisa dikatakan kota lama ya Tosora. iya ibu kota kerajaan toh. Tosora itu ibu kota kerajaan. Banyak di Tosora kerajaan bukan kerajaan ibu kota Wajo yang dulu ya Kak ya. Ibu kota kerajaan Wajo dulu di Kerajaan Wajo yang dulu. di Tosora. Satu Kak pertanyaan tambahan. Makin Nakika bikin kan sebutan prestasi. Iya. Makin Nakika bikin pegelaran di Wajo. Ya, saudara. Cina sponsor Sponsor ya. yang kita kan terkendala dengan dana kan. Berkarya itu karya ada tapi bagaimana memproduksinya butuh dukungan lah secara uang. Apakah itu bentuk edukasi ke pemuda-pemuda? Itu kan pegelaran bentuk edukasi juga nih sebenarnya itu pemuda-pemuda. Itu kan pegelaran itu kan seseorang menampilkan karyanya. Karya itu diapresiasi oleh penonton. Nah, penonton itu yang tafsirkan apakah mau dicontoh, mau ditiru, atau mau dicela, mau dicaci maki. Ah, di situ mi anunya. Di situ mi perbincangannya. Iya. Apakah memotivasi atau malah menjadi apa ya? Yang tidak suka, bilang tidak suka, jelek atau apa, itu sah. Itu sah. Jangan kita tersinggung, Jess. Jangan tersinggung. Apa namanya istilahnya? Kalau untuk melakukan pegelaran ini Kak, diibaratkan sebuah festival itu ada juri. Bagusnya kah pegelaran itu apakah kita memanggil atau mengundang salah satu ahli atau bagaimana Kak? Kalau pegelarannya kalau sifatnya festival, mau buat pegelaran, mengundang orang. Kalau mau membuat, ada konsepnya, membutuhkan kurator, mengkurasi siapa-siapa yang tampil. Ini saya mau orangnya ini, saya mau orangnya ini. Siapa yang mau diundang pihak penyelenggara untuk siapa yang tampil untuk menyeleksi kualitas dari pertunjukan. Namanya kurator. Kalau menunjuk seseorang untuk konser, beda hal. Ya tinggal suruh produser, saya maunya begini ya, saya maunya soundnya begini, saya maunya gayamu begini, saya mau penontonnya dibuat begini, apakah trans atau buat penontonnya itu membawa ke masa lalu supaya kalau dari iya seperti itu anunya. Para perahu ini Kak, para perahu ini. Ini kan sebenarnya perahu nelayan Kak. Ya. Tapi karena kiri selamat, pergeseran selamat, dia pakai juga sebagai alat transportasi. Ya. Menurut bagaimana itu Kak? Iya Pak, cocok memang. Perahu itu transportasi, alat transportasi memang tuh. Bisa kok jalan di air kalau bukan perahu kau pakai. Mau memangnya punya ilmu meringankan tubuh. Pendekar kali. Iya Mas. Americano boleh. Black. Boleh lah pakai gula saya. Tena. Kalau tidak ada gula tetap Mak, karena manis ja. Pokoknya kita tutup dengan kopi. Allah. Ada pertanyaan Dit untuk Kak Joko? Ada pertanyaan untuk Kak Joko? Apa harapan untuk pelaku seni ke depannya? Oh, apa harapan tak dengan pelaku seni? Apa di harapanku?
berkarya saja, berproses saja terus. Jangan gesekan boleh dalam artian secara intelektual, secara kekaryaan, tapi jangan mencerdai pertemanan. Oke, itu. Kata-katanya lebih keren juga kali. Ada coach Kita bisa jadi coach, bisa jadi coach. Ya. Bisa di coach aja jadi. Ada kos itu. Real, jadi real. Seperti bilang kata Apa itu? keren juga bilang kalau mau bertengkar kita bertengkar di pikiran. Jangan bertengkar katanya di sesama. Iyalah. Bertengkar di karya saja, bertengkar di gagasan. Karena kalau bertengkar dengan fisik, apalagi dengan hujat menghujat, itu kriminal toh. Ada coach satu, alhamdulillah. Apalagi kalau kita menyerang individu secara personal, itu sudah melanggar hak etis sebagai manusia toh. Kalau menyinggung? Menyinggung dalam arti apa ya? Menyinggungkan dalam artian mencolek seseorang untuk tersinggung. Tapi kalau tidak tersinggung kok berarti bukan, enggak ada masalah. Ngapain coba? Jangan pusing dengan, enggak usah pusing dengan apa ya? Dengan singgungan yang tidak benar adanya. Tetapi kalau singgungan itu benar adanya, introspeksi diri dong. Jangan ngeyel, maksudnya ngotot. Itu namanya bego. Jangan membenting diri. Kalau apa? Kalau tersinggung kok nah cocok itu orang, terima dong. Iyalah. Itu sebagai kekurangan Anda. Tapi kalau merasa kok tidak begitu jangan, enggak usah tersinggung. Iya. Mau kayak disinggung. kok terkuras energi toh? Allah, dari Allah. Kita tutup dengan kopi tak Kak? Kopi nah. Karena kalau lawan yang singgung namanya juga lawan. Apalagi sekarang kan dunia politik musim politik saling singgung sana sini, dan alhamdulillah bukan kita berdua. Enggak maksud Ji. Saya dukung Pak Mas, saya dukung Ar-Rahman semua, alhamdulillah. Dan siapapun selamat bertarung yang ikut di pertarungan pilkada, baik pilkada maupun pilgub ya. Baik. Mudah-mudahan semua kepala daerah yang terpilih nanti bisa dukung kami, bisa dukung kebudayaan lah. Karena yang membesarkan sebenarnya Indonesia itu budayanya. Itu enggak salah kan? Semua bangsa toh, bangsa yang besar kan ada begini. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenali dan mencintai budayanya. Begitulah ciri-ciri. Karena sesungguhnya kebudayaan itu adalah jati dirimu. Kalau kau tidak bangga menjadi orang Bugis, makanya pasti kalau keluar kok tidak berkarakter kok. Orang yang cinta budaya pasti orang punya karakter, punya prinsip. Saya kemarin di Bali ke Mabasogi Mato. Bahkan kakak aku kalau sampai dimanapun kalau kan pernah itu apa istilahnya itu? Mabasogi atau tidak tahu bahasa Indonesia? Ongkos lebih tepatnya ongkos. Ada tahu gitu. Benar, kenapa kok nggak bisa ogi di kampungnya orang? Udah, namanya bangga Pak. Wih, ternyata Pak tidak tahu bahasa Indonesia. Ada itu bilang, baik, 2 bahasa Wetori, agak Funglatala bahasa Indonesia. Wah, ternyata tidak tahu berbahasa Indonesia. 2 GB. Tapi memang waktu gue pertama kali ke mana naik kapal kantor dimanapun dia bilang ke aku bahasa Ugi Kundi. Iya. Dari bahasa Bugis. Wih, kopinya datang. Dari bahasa Bugis itu bisa kenal orang, apakah orang Bugis sendiri atau orang yang tuan rumah sendiri. Betul. Saya bilang kebudayaan itu adalah karaktermu. Kalau lepas dari karaktermu ya bayangkan kok Pak, kalau tidak karaktermu, dari jati dirimu. Ya kayak apa Ikan yang memanjat pohon. Kayak ikan memanjat pohon. Baik teman-teman, kita mungkin sampai di sini perbincangan kita, dan ini edukasi banget, Pak. Edukasi banget, Pak. Ada banget. Jadi, banyak jadi real sih.
Ada bagasnya. Oke, kita ketemu di lain kesempatan lagi. Mudah-mudahan Kak Coko punya waktu, kita bikin temannya dan kita panggil di season kedua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sih, Oke si kopi. obrolan kopi sahabat kopi. Abad Scoofy. Ah.